Nice landing, Jake. That's a stiff crosswind. I got less than ideal visibility. Hai semuanya, selamat datang bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Alaska. Film yang dirilis tahun 1996 ini mengisahkan tentang kakak beradik yang mengalami sebuah kecelakaan pesawat di suatu pegunungan Alaska hingga mereka harus bertahan hidup di hutan belantara dan mencoba kembali ke rumah mereka. Nah, gimana kisahnya? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain kisahnya. Di awal film, kita dilihatkan dengan seorang pria bernama Jack yang memilih pindah ke Alaska bersama kedua orang anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Anak pria Jack bernama Sin dan putri Jack yang bernama Jessie. Ternyata Jack sendiri mempunyai sebuah pekerjaan sebagai kurir yang mengirim paket ke tempat-tempat terpencil. Karena itulah dirinya harus menggunakan pesawat. Di sisi lain, terlihat ada dua orang pria bernama Paul dan juga Mark. Mereka ini merupakan pemburu hewan ilegal dan saat itu sedang mengawasi seekor beruang. Mereka juga tidak ragu untuk menembak induk beruang, sehingga mempermudah untuk menangkap anak dari beruang itu. Setelah itu Jack akhirnya sampai di sebuah tempat. Di sana ada seorang sahabat Jack yang bernama Charlie. Namun saat tiba di rumah, Jack mendapatkan kabar buruk dari anaknya yang sama sekali tidak nyaman hidup di tempat itu. Karena itulah Jack meminta kepada Sin untuk sedikit bersabar. Karena setiap orang yang baru saja pindah akan merasakan hal yang sama. Sampai nantinya mereka pun mulai terbiasa. Namun, Sin tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya itu dan segera pergi meninggalkannya. Setelah itu mereka bertiga makan bersama. Namun tiba-tiba saja Charlie menghubungi Jack. Dia meminta kepada Jack untuk segera mengantarkan sebuah paket. Hal itu pun membuat kedua anak Jack sangat kecewa. Karena baru saja Jack sampai rumah dia harus pergi kembali. Namun, Jack yang harus tetap bekerja tidak terlalu mengambil hati sikap dan perkataan anak-anaknya. Dia pun kembali menerbangkan pesawatnya untuk bekerja. Di sisi lain, terlihat Paul dan juga Mark yang sangat bahagia karena kini mereka telah mendapatkan anak dari beruang yang telah mereka lumpuhkan. Namun nyatanya, induk beruang itu telah dikuliti oleh mereka. Akan tetapi mereka tidak membunuh anak-anaknya. Sebab, anak beruang lebih mahal jika dijual hidup-hidup dibandingkan menjual kulit mereka yang tidak terlalu banyak. Kini, Jack harus terjebak di sebuah badai yang sangat besar. Karena itulah sinyal di dalam pesawatnya sangat terganggu dan membuat panggilan bersama anak-anaknya harus terputus. Sampai pada akhirnya, pesawat yang Jack tumpangi harus mengalami sebuah kecelakaan. Charlie yang merasa ada yang tidak beres dengan Jack, memutuskan untuk segera mencarinya. Sementara anak Jack mendatangi sebuah pusat pencarian untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya Jack memberikan kabar kalau dia sedang berada di pegunungan Devil Team. Karena itulah pihak penyelamat segera diminta untuk menyisir area yang dimaksud. Namun Charlie yang sudah lama mencari pesawat Jack sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaannya. Pesawat yang dia gunakan juga harus segera kembali karena bahan bakar yang mereka miliki saat itu sudah semakin menipis. Hal itu pun membuat anak-anak Jack sangat kecewa dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat Jack yang ternyata masih selamat. Dia pun melihat helikopter yang dikendalikan Charlie dan segera menembakkan flare gun yang dia bawa. Namun sialnya, helikopter Charlie sudah terlalu jauh dari posisi Jack saat itu dan membuat Charlie tidak melihat flare gunnya. Di keesokan harinya, Sin kembali datang ke tempat Sir Sansoni. Namun tanpa sengaja dia mendengar kalau Charlie dan Sir Sansoni sedang berencana
untuk menghapuskan pencarian Jack. Hal itu mereka lakukan setelah beberapa kali pencarian dilakukan. Tetap saja tidak menemukan Jack di sana. Hal itu pun tentu membuat Shane sangat marah dan segera pergi dari sana. Kini Shane sendiri bertekad untuk mencari ayahnya sendiri. Karena dia sangat yakin kalau ayahnya itu masih selamat dan tidak mungkin mati begitu saja. Jesse yang mengetahui rencana Shane itu bergegas menyusulnya, karena dia juga tidak mau lagi kehilangan orang tuanya. Hingga pada akhirnya mereka berdua memulai perjalanannya. Kini mereka harus melalui rute sungai yang sangat berat, karena arus di sana sangatlah besar. Namun dengan kegigihan mereka berdua, akhirnya dapat melewati jalur tersebut. Setelah kembali ke daratan, mereka segera mencari beberapa kayu yang akan digunakan untuk membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka berdua. Namun sialnya, korek yang mereka bawa telah tertinggal dan membuat mereka sedikit beradu argumen. Akan tetapi mereka melihat sebuah perkemahan dan helikopter yang membuat mereka segera menghampiri tempat itu. Namun ternyata kemah itu merupakan kemah Paul dan juga Mark. Mereka pun segera mengambil korek api yang ada di sana dan kemudian bergegas pergi. Namun saat akan pergi mereka mendengar kalau ada suara anak beruang yang dikurung. Mereka pun merasa kasihan pada anak beruang itu dan memutuskan untuk melepaskannya. Namun mereka berdua malah takut pada anak beruang itu, karena setelah dilepaskan beruangnya terus saja mengejar mereka. Kemudian terlihat Paul dan juga Mark yang telah kembali. Mereka akhirnya sadar kalau anak beruang itu telah hilang. Karena itulah Mark mengira kalau ada seseorang yang telah melepaskan anak beruang itu. Kini waktu pun telah larut. Shane dan juga Jesse pun mulai membuat api unggun di sana. Dan tiba-tiba saja anak beruang itu kembali muncul, yang membuat mereka berdua cukup ketakutan. Namun Shane yang melihat beruang itu memakan makanannya, dengan segera berusaha mengambil kembali makanan itu. Jesse yang melihatnya mempunyai sebuah ide, dengan melemparkan sebuah makanan ke arah yang jauh, agar beruang itu pergi mengambilnya. Namun tiba-tiba saja Paul dan juga Mark datang ke sana, dan menanyakan apa yang sedang mereka berdua lakukan di sana. Shane pun menjawab kalau mereka sedang mencari ayahnya yang telah hilang di sekitar sana. Namun Mark tanpa sengaja melihat korek api miliknya di sana. Dia pun akhirnya sadar kalau merekalah yang sudah melepaskan beruang itu. Akan tetapi Mark tidak melakukan apapun kepada anak-anak itu, karena dia menganggap kalau mereka tidak sengaja melepaskan anak beruangnya. Di keesokan harinya Shane dan juga Casey kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka terus berusaha mencari ke setiap tempat dengan harapan kalau ayahnya dapat ditemukan. Di sisi lain Charlie akhirnya tahu kalau mereka berdua sudah tidak ada di rumahnya, dan dia pun segera berangkat mencari Shane dan juga Casey yang dia yakini sedang mencari ayahnya. Di tengah perjalanan Casey dan juga Shane sangat terkejut karena ternyata anak beruang itu masih mengikuti mereka. Sementara Paul dan juga Mark sadar kalau beruang itu telah mengikuti kedua anak tersebut. Kemudian Charlie datang menghampiri mereka. Setelah Mark menyembunyikan perahu milik Shane dan juga Casey, mereka pun segera memberikan alibi kalau mereka sama sekali tidak melihat anak-anak itu dan hanya menemukan sebuah perahu kecil yang sudah rusak. Charlie yang melihatnya segera pergi untuk mencari kembali Shane dan juga Casey. Hal itu pun membuat Mark sangat senang kalau mereka mengelabui Charlie. Di sisi lain Shane dan juga Casey akhirnya sampai di sebuah rumah terbengkalai. Mereka memilih untuk istirahat sejenak di sana dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di sebuah pagi Shane melihat sebuah rakit di langit-langit rumah itu dan segera menjatuhkannya. Karena bila dapat menggunakan rakit itu, mereka berdua akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara Jack sendiri terlihat sedang memakan sisa perbekalannya. Tiba-tiba saja pesawat yang dia tumpangi harus terperosok ke dalam jurang. Namun, walau guncangan saat terjatuh sangat keras, Jack masih dapat selamat di sana. Di sisi lain, Shane dan juga Jesse akhirnya berhasil membawa rakit itu keluar, disusul oleh anak beruang yang terus mengikuti mereka. Sehingga Shane memberikan sebuah nama kepada beruang itu. Nama beruang ini yaitu si Grandong, karena menurutnya beruang itu sangat lucu dan memiliki pipi yang sangat besar. Kini mereka berdua mulai mendayung perahunya. Hal itu sangat membuat mereka berdua gembira, karena itu merupakan kali pertama mereka menjalankan sebuah perahu di alam liar,
Namun semua itu tidak selalu berjalan mulus. Karena di depan mereka ada sebuah air terjun yang sangat curam dan harus membuat mereka berdua tenggelam. Namun tanpa diduga, di sekitar sana ada beberapa orang yang sedang memancing, sehingga mereka berdua pun akhirnya tertolong. Dari sekumpulan orang itu ada pria bernama John, yang menawarkan diri untuk mengantarkan mereka berdua pulang. Akan tetapi, Sin sama sekali tidak ingin pulang ke rumah, sebelum dirinya berhasil menemukan ayahnya. Di keesokan harinya terlihat anak John yang mendukung rencana mereka. Dia pun segera meminta kepada Sin dan juga Cassie untuk segera pergi. Sebab bila ayahnya terbangun, tentu saja tidak akan mengizinkan mereka untuk kembali mencari ayahnya. Namun saat akan pergi, anak beruang itu ternyata telah sampai di sana. Dan ayah John pun memberikan sebuah kalung jimat kepada Sin. Hal itu pun membuat Sin dan juga Cassie sangat berterima kasih akan kebaikan yang mereka berikan. Di sisi lain, terlihat Charlie yang akhirnya menemukan perkemahan Mark dan juga Paul. Karena itulah dia pun segera memberikan informasi kepada atasannya bahwa ada beberapa pemburu liar di sana. Kini, Sin dan juga Cassie dibuat kebingungan setelah anak beruang itu mengajak mereka untuk melalui jalur yang berbeda dengan peta. Hal itu pun membuat Cassie tidak mau, karena dia merasa kalau beruang itu dapat membuat mereka tersesat nantinya. Namun Sin mencoba menenangkan Cassie dengan menganggap kalau mungkin saja beruang itu lebih tahu jalan di sekitar sana. Tapi sialnya, Paul dan juga Mark tiba-tiba saja datang dan segera melumpuhkan anak beruang itu, lalu dibawa naik ke dalam helikopter. Sin dan Cassie pun sama sekali tidak dapat melakukan apapun, karena mereka tidak mempunyai apapun yang dapat mencegah hal tersebut. Namun di dalam helikopter hal tidak terduga terjadi. Setelah dosis bius yang diberikan kepada anak beruang tidak terlalu banyak, hingga membuat beruang itu bangun dan langsung memberontak. Hal itu pun membuat Paul segera mengisi senjata untuk menembak beruang itu. Namun sialnya Mark harus menembaknya dan membuat kekacauan di sana. Sementara anak beruang itu sendiri akhirnya selamat dan segera meninggalkan mereka. Di sisi lain, terlihat Sin dan juga Cassie yang mulai kelelahan. Namun mereka terus berusaha sekuat tenaga agar dapat segera menemukan ayahnya. Hingga pada akhirnya pesawat milik ayah mereka ditemukan dan membuat mereka meneriaki nama ayahnya. Ternyata Jack masih hidup dan mendengar kalau anak-anaknya memanggil-manggil dirinya. Karena itulah Jack segera menembakkan flare gun yang membuat Sin dan juga Cassie segera menghampirinya. Namun Sin dan juga Cassie harus berusaha lebih keras karena mereka harus segera mengeluarkan ayahnya yang terjebak di sebuah jurang. Dan akhirnya Sin sampai di pesawat itu. Dia meminta kepada ayahnya untuk segera mengikatkan tali di badannya, hingga mereka pun akhirnya bergelantungan di tepi itu. Setelah pesawat tersebut kembali jatuh ke jurang, hal itu pun membuat Cassie harus berusaha untuk menarik Sin dan juga ayahnya. Namun Cassie sendiri tidak mempunyai tenaga yang cukup, sehingga membuat mereka hampir saja terjatuh ke jurang. Namun tanpa diduga anak beruang itu kembali muncul dan segera membantu Cassie untuk menarik tali tersebut. Akhirnya mereka semua pun berhasil selamat dan saling berpelukan satu sama lain sambil menitikan air mata kebahagiaan. Charlie juga akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka setelah melihat flare gun yang ditembakkan. Karena itulah dia pun segera melaporkan hal itu kepada atasannya, yang membuat semua orang di kantor penyelamat sangat senang mendengarnya. Di sisi lain terlihat Paul dan juga Mark yang saat itu harus berjalan kaki setelah helikopter yang dia miliki telah rusak. Di akhir film, si Grandong atau anak beruang itu pun kembali dilepas di sana. Sin pun sangat berterima kasih kepada beruang itu, karena berkat dirinya mereka dapat selamat dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Hingga kemudian, film pun berakhir. Itulah film jadul Alaska. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Langsung aja komen ya guys. Sekian video kali ini, Mimin pamit dulu. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.